Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya'i wa akhiril mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para santri sekalian yang Bapak banggakan, alhamdulillah wa syukur wa la ni'amillah, kita masih dipertemukan dengan bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan, bulan yang disebut pula Syahrul Siyam atau Syahrul Quran, Syahrul Tilawah, Syahrul Rahmah, Syahrul Maghfirah. Utamanya adalah bulan Syahrullah. Apa bedanya? Kalau Syahrul Quran, jelas bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan pada tanggal 17 tepatnya. Artinya kita tidak melupakan, jangan melupakan 17 yang sangat penting, yang bersejarah, yaitu 17 Agustus hari kemerdekaan, 17 rakaat kewajiban dalam melaksanakan sholat 5 waktu, 17 Ramadan di mana diturunkannya Al-Quran. Dan itu jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian bulan suci Ramadan ini juga disebut Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana dijelaskan oleh sahabat Abu Hurairah yang menyatakan hadis riwayat Muslim, kullu amal ibni adama yudha'afal hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin. Di bulan Syahrullah ini Allah melipat gandakan amal anak Adam, kebaikannya, pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Kemudian dalam hadis qudsi, qala Allah Ta'ala, illa sama fawali wa ana ajzi bihi. Ya Allah berfirman, kecuali puasa, sebab berpuasa untukku dan akulah yang akan membalasnya langsung. Para santri sekalian yang berbahagia, pada sesi ini kita akan memperdalam, yaitu di mana bulan Syahrul Quran, bulan di mana kita harus senantiasa menelaah membaca Al-Quran, Syahrul Tilawah. Maka kita akan belajar bersama mengkaji ilmu tajwid, penerapan kepada bacaan Al-Quran. Baik adik-adik sekalian, silakan dibuka Al-Qurannya. Kita akan praktekkan bacaan kita dalam ilmu tajwid, diterapkan dalam bacaan Al-Quran sambil bertadarus. Kita coba pertengahan juz ya. Misalnya kita ambil surah yang ada awal suratnya, ya surat Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, perhatikan untuk ta'awud. Dapat ta'awud biasanya ada yang
kurang di perbedaan a sama a, ya. Huruf a sama a. Ya, yang jelas bahwa a itu ada di ujung tenggorokan, sedangkan a itu ada di tengah-tengah tenggorokan, ya. Jadi wastul halki, ada aqsal halki, ada wastul halki. A dibuka mulutnya, ya. A. Kemudian lanjutkan nada tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya yang lupa atau ketinggalan di sini adalah di mad arid disukun. Ya, mad arid disukun ketika huruf mad bertemu dengan ya sukun, ya. Nah, di sini perlu diperhatikan panjangnya 2 ayunan. Tidak Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak begitu, ya. Harus dipanjangkan. Sekali lagi, mad adis sukun, mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Panjangnya bisa 1, 2, atau 3 ayunan. Awal surat di sini ada fatu suar. Perhatikan alif lam ro. Lamnya 3 ayunan. Lamnya menghadapi ro, ya, bertemu dengan huruf ro. Ini adalah mad lazim mukhaffaf harfi. Jadi tidak dengung ketika lam ke ro, ya. Di situ mad lazim mukhaffaf harfi itu ada alif lam mim qasin, ya. Lanjutkan tinggi nada selanjutnya. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumat. Kita berhenti situ. Ada hukum waqaf, ya, hukum tanda waqaf. Waqaf itu berhenti, ya. Berhenti. Waqaf itu memberhentikan suara, ya, untuk bernapas bagi qori atau pembaca Al-Quran dengan niat untuk melanjutkan bacaan lagi, ya, karena napasnya tadi nggak kuat misalkan. Bukan berniat untuk meninggalkan bacaan tersebut. Misalkan tadi kita berhenti di minaz zulumat, ya, kita ulang ibtidaknya. Yang lebih pas adalah yaitu dari litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim, ya. Kita ulangi ibtidaknya dari biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Perhatikan biasanya di sini ada tanda wasol, ya, tanda wasol sebaiknya terus. Kalau di Quran biasa itu ada alif lam kecil, ya, ada alif lam kecil, itu tanda wasol sebaiknya terus. Sod lam qaf lam alif zai sod, tanda wasol sebaiknya terus. Kemudian nah, ini ada nun tasdid. Di sini ada nun tasdid. Setiap kita membaca ayat kalimat yang ada nun tasydid atau mim tasydid, ya, itu dibaca gunah, dengung, ya. Dengung, tempat dengung itu rongga hidung. Bacaan kita hingga bergetar, ya, bergetar hidung kita sampai bergetar. Nah, itu baru dengungnya lulus, ya. Kemudian hamid ini masih hukum apa tadi? Mad arid lis sukun, yaitu apa? Mad bertemu dengan huruf hidup, ya, bertemu dengan huruf hidup nih di sini, huruf hidup nih, ya, nanti ada lagi di depan dan seterusnya.
dan mantul ya. Hamid ya. Hamid dua ayunan. Jangan biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ya, kurang mantul ya. Tapi hamid dua ayunan. Baik, selanjutnya Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, di sini ada tanda wakaf. Tanda wakaf itu bisa kita hafalkan ya supaya lebih mudah. To, kof, lam, kof, fa, jim ya. Ini tanda-tanda seperti ini nih. To, kof, lam, to-nya mana ya? Nanti di ayat yang lain barangkali ya. To, kof, lam, kof, fa, jim. Nah ini jim kecil. Kita belum ketemu dengan contoh wakaf yang lain ya di wakaf lazimnya. Baik, lanjutkan. Tadi tinggi, sekarang rendah. Wa wailul lil kafirina min azabin syadid. Baik, para santri sekalian, apa yang kita temukan di sini sekarang dommatain bertemu lam. Ini hukumnya izgham bila gunah. Bila gunah berarti tidak dengung gitu ya. Kemudian kita bertemu kasroh diikuti ya sukun. Kalau tadi di sini banyak ya ini fathah panjang misalkan zulumat, ini ya ini ma, ini fathah diikuti alif atau fathah panjang, kasroh diikuti ya sukun, kasroh diikuti ya sukun atau kasroh panjang, dhammah diikuti waw sukun, nanti mana ya di depan di sini ada, atau dhammah panjang, maka membacanya matobi'i, panjangnya satu ayunan ya, panjangnya satu ayunan. Kemudian kita bertemu dengan nun sukun bertemu ain ya, ini hukumnya izhar. Izhar itu jelas, terang ya, terang. Huruf izhar ada 6 ya, hamzah, hamzun, fahaun, suma'ainun, khaun ya, mumalatan suma'ainun haun ya. Baik, nanti kita jelaskan secara khusus. Pokoknya ketika kita membaca min ya, ini jelas nun sukun tamuin, jadi min azabin syadid, kasratain bertemu shin. Nah, ini hukumnya apa nih? Kalau ini beda hukum di tajwid, yaitu hukum ikhfa. Ikhfa itu samar ya, samar itu, ikhfa itu ada di antara izhar dengan gunnah ya. Ikhfa ada akrob, abad, ada ikhfa ausat. Nah, di sini hukumnya apa nih? Ikhfa apa nih? Ada ikhfa ausat ya maksudnya ya. Jadi tengah-tengah samarnya nih. Bayangkan huruf shin ya. Shin besar ini, yang gigi 3 ini. Min azabin syadi ya, sya, min bin sya, min sya ya, dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan dulu ya. Alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirati wa yasudduna an sabilillah. Nah, kita terapkan kembali hukum apa? Waqaf ibtida. Kira-kira di mana kita mulai lagi ibtidanya, memulainya? Nah, di sini ya. Cocoknya di sini karena kita mulai dari wawu ya, atap ini kita sebagai awalan lagi ya, bukan dari an. Kita cocoknya dari wa ya. Wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Kita ketemu kembali dengan waqaf lazim ya, maaf, ya waqaf ya, tanda waqaf sebaiknya berhenti ya.
to qaf lam qaf fa jim, tanda wakaf sebaiknya berhenti ya. Kalau wakaf lazim nanti ada mim kecil biasanya ya, atau yang ini juga nih wakaf lazim nih, ini yang ada lingkaran ini ya, setiap ada ulaika fi dhalalim